Umat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Kami mengajak Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berada di rumah masing-masing untuk berdiri. Marilah kita awali ibadah ini dengan menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu. Sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 31 pasal 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita mengangkat pujian Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Kudus, kehendak
Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan, agar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Umat Tuhan diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang penting dari perikop bacaan kita adalah penebusan. Tindakan Boas yang menebus dan membebaskan tanah Naomi serta menikahi Rut adalah tindakan penebusan kerabat. Di sini Boas bukanlah pihak pertama yang berwenang selaku penebusan, karena masih ada kerabat yang lebih dekat untuk menebus. Namun kerabat yang masih dekat tidak bersedia menebus, maka Boas melakukan penebusan kerabat. Dari keturunan Boas inilah kemudian muncul sang penebus yang sejati, yaitu Yesus Kristus, keturunan Daud, putra Isai, anak Obed. Rut mengambil keputusan yang tidak mudah dilakukan ketika ia mengikuti mertuanya Naomi. Bahkan ia berjanji apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Naomi mertuanya dan akan setia hingga maut memisahkan. Luar biasa. Tidak semua orang bisa di tengah kesulitan dan penderitaan mau setia mengikuti di dalam perjalanan hidup ini. Ketika keadaan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diharapkan lagi, dapatkah kita tetap setia seperti Rut ini? Rut tidak hanya setia, ia juga seorang yang taat. Ia bisa dilihat dari pernyataannya di dalam Rut pasal 3 ayat 5, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ketaatan Rut ini bukan karena terpaksa, tapi ia lakukan dengan sepenuh hati. Kesetiaan dan ketaatan Rut tidak sia-sia. Tuhan memperhatikannya. Tuhan selalu memberikan upah kepada setiap orang yang berlaku setia dan taat kepadanya. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan memberkati Rut. Dari keturunannya lahir sang juru selamat dunia dari keturunan Raja Daud.
Kadangkala kita masih merasa hidup ini pahit, susah. Namun percayalah, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri di dalam kepahitan. Tuhan selalu menyediakan kasih karunia di tengah derai air mata. Berkat yang kita peroleh dari pembacaan firman hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang setia, yang bukan hanya memberkati kita, tetapi memberkati juga keturunan kita turun-temurun. Dan rencana Allah tidak ada yang gagal. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Nah, cerita ini diadaptasi dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya oleh Ajan Bram. Di bulan Pelkes GPIB, Ungke membangun sebuah gereja di negeri Laskar Pelangi. Karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar tukang, Ungke dan teman-temannya mengerjakan sendiri gedung gereja itu. Mempersiapkan pondasi, menyemen dan memasang batu bata, mendirikan atap, memasang pipa-pipa, pokoknya semua dikerjakan dengan sendiri. Ungke dan rekan-rekannya sama-sama tidak terampil bertukang pada awalnya. Sehingga sangatlah sulit bagi mereka untuk menyusun tembok batu bata dengan rapi. Kelihatannya gampang membuat tembok dengan batu bata. Tinggal tuangkan songgok semen, sedikit ketok sana, sedikit ketok sini. Ketika Ungke mulai memasang batu bata, Ungke ketok satu sisi untuk meratakannya, tetapi sisi lain malah jadi naik. Lalu Ungke ratakan sisi yang lain, batu batanya jadi melenceng. Setelah Ungke ratakan kembali, sisi yang pertama jadi terangkat kembali. Pekerjaan menjadi kelihatan ribet. Dengan kesabaran dan waktu yang cukup, bangunan gereja itu pun selesai. Tapi di antara 998 batu bata yang berhasil disusun rapi menjadi tembok gereja itu, ternyata ada 2 batu bata yang tidak berhasil disusun dengan rapi di tembok gereja itu. Ternyata 2 batu bata yang mengganggu pandangan mata itu mengganggu pandangan mata Ungke. 2 batu bata itu terpasang miring. Ungke cukup lama merasa sangat terganggu melihat 2 batu bata miring itu, sehingga ia tergoda untuk membongkarnya kembali. Beruntung kemudian ada seseorang yang bernama Opo melihat bangunan itu dan berkata, "Itu tembok yang indah." Ungke menyahut, "Pak, apakah kacamata Bapak tertinggal di mobil? Apakah penglihatan Bapak sedang terganggu? Tidak tahukah Bapak bahwa 2 batu bata jelek merusak keseluruhan tembok dalam gedung gereja ini?" Apa jawaban Opo kepada Ungke? "Ya, saya melihat 2 batu bata jelek itu. Namun saya juga melihat 998 batu bata yang bagus. Ini adalah tembok yang indah dan sempurna. Saya sangat terkesan dan kagum dengan tembok ini. Saya tidak peduli dengan 2 batu bata yang jelek. Saya hanya peduli pada keindahan keseluruhan dari tembok ini." Ungke tertegun dengan ucapan Opo. Selama ini matanya hanya terpusat pada 2 kesalahan yang telah ia perbuat. Ungke terbutakan oleh hal-hal yang lain yang lebih indah. Ia lupa untuk menikmati keindahan di dalam bangunan yang ia bangun. Dalam kehidupan ini, berapa banyak orang yang memutuskan hubungan atau bercerai dengan pasangan hidupnya karena mereka semua melihat di dalam diri pasangannya ada 2 batu bata yang jelek. Banyak di antara kita yang menjadi kecewa, depresi, bahkan mengakhiri hidup ini karena terlalu fokus pada 2 batu bata yang jelek yang ada di dalam diri pasangan masing-masing. Mata kita hanya terfokus pada kekeliruan. Nah, kalau mau menyadari kita semua memiliki 2 batu bata jelek di dalam diri kita masing-masing. Namun perlu kita sadar dan sadari bahwa ada juga batu bata yang lebih baik, lebih banyak daripada 2 batu bata jelek yang ada dalam diri kita. Setiap dari kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Seandainya kita menerima setiap kelemahan dan kelebihan orang lain, seperti kita mengikhlaskan 2 batu bata jelek itu, betapa indahnya hidup ini
ketika kita hanya melihat yang indah di dalam hidup ini. Terpenting buat kita adalah bukan memperdebatkan dua batu bata yang jelek itu, tetapi bagaimana kita bersama-sama dapat mengagumi dan menghargai betapa indahnya bangunan rumah tangga yang telah disusun dengan jerih payah dan waktu yang tidak sedikit. Mari berdamai dengan diri sendiri, termasuk pada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, serta menikmati hidup bersama dengan pasangan hidup kita dengan segala kesalahan dan kekurangan dan kelebihannya dalam hidup ini. Karena kita menikah dengan orang yang tidak sempurna dalam hidup ini. Di bulan Pelkes GPIBI, marilah kita sebagai keluarga belajar setia dan taat mensyukuri segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita mau pakai hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Ketika hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita hendaknya jadi berkat bagi orang lain. Hidup ini memang keras dan kejam. Tetap jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhanlah satu-satunya harapan dan andalan kita. Sadarilah bahwa kita telah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat terbesar yang kita terima adalah anugerah keselamatan. Mari pakai hidup kita untuk melahirkan kebaikan, manfaat dan rahmat bagi banyak orang. Sehingga kita jadi berkat. Fokuslah pada hal-hal yang baik yang kita berikan dalam hidup ini, agar hidup kita berdampak bagi kehidupan orang lain. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dalam pengalaman iman Rut dalam menyikapi kehidupan yang keras dan kejam. Ia tetap mengharapkan kekuatan daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan ia tetap setia akan janji yang sudah ia ikrarkan dalam hidup ini. Di bulan Pelkes GPIB ini, biarlah kami Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk melayani Engkau lebih sungguh dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bertetangga, berbangsa, bernegara, agar kehadiran kami boleh berdampak menjadi berkat dan rahmat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan ini. Di pandemi COVID ini yang masih terus berlangsung,
Meskipun sudah new normal, tapi protokol kesehatan tetap harus kami taati. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami tetap mentaati aturan-aturan yang harus kami jalani. Dan biarlah kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, agar kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang diberkati, hidup yang ditolong, ditopang oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Ada banyak masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi, ketakutan, kecemasan akan masa depan kehidupan kami. Tapi biarlah lewat firman-Mu kami diingatkan dan dikuatkan. Di dalam Tuhan masih ada harapan, masih ada kekuatan. Dan biarlah kami hanya berharap saja kepada Tuhan dan mau hidup setia di dalam Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya andalan, kekuatan bagi kami dalam menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan pelayanan yang ada di gereja kami, terutama untuk ibadah-ibadah yang akan dilakukan di dalam minggu-minggu ke depan, agar ibadah-ibadah yang dilakukan sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga COVID-19 ini tidak menjadi momok yang menakutkan, tapi kami mau hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam kebijaksanaan, di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, agar ibadah-ibadah yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani, beri hikmat kebijaksanaan agar pelayanan yang dilakukan semua di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok sekalian, dimanapun berada, agar kehadirannya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, berkati pemerintah kami, aparat keamanan, pemerintah kami, Tuhan berkati agar bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, terutama pandemik yang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan beri hikmat agar langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, lawatan Tuhan yang melawat, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang berduka cita, Tuhan memberi penghiburan, kekuatan, bahwa mereka tidak sendirian dalam kehidupan ini, tapi ada Yesus menjadi teman, sahabat sejati, yang menghibur, yang menguatkan dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan di dalam kehidupan ini. Yang bersuka cita atas kebaikan kemurahan Tuhan, baik pertambahan usia maupun pertambahan usia perkawinan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dalam sukacita pengharapan yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Biarlah syukur yang senantiasa dinaikkan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong di dalam kehidupan ini. Anak-anak kami yang boleh lulus, kiranya juga Tuhan memberkati untuk jenjang pendidikan ke depan, untuk selanjutnya, langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati dalam meraih mimpi cita yang mereka cita-citakan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja GPIB di dalam bulan Pelkes ini, agar pelayanan kesaksian dilakukan sungguh-sungguh, boleh dilakukan dengan baik, terutama untuk menjangkau banyak jiwa, terutama pelayanan-pelayanan yang ada di pelosok-pelosok, agar mereka juga boleh melihat akan kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, terutama firman Tuhan boleh diberitakan, kabar baik itu boleh diterima oleh banyak orang di dalam kehidupan ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati pelayanan yang dilakukan di dalam kehidupan bergereja kami, agar gereja kami boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, masih banyak doa dan pinta, namun kami akan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Pertama, persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Muria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer, dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 053 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumilang, kasir. Kedua, dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Mazmur 79 ayat 13, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian umat, Gedung Jemaat 298, selama bumi didiami. Syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu. Ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara bersilih ganti. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Terus berjalan dengan pengharapan, Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita naikkan kidung pujian Gita Bakti 278. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng
subur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.